Segenap hati tertuju padamu dan serukan kemenangan darimu. Sungguh dahsyat perbuatanmu Tuhan, tak tertandingi. Let's go! Kaulah Tuhan yang beri keselamatan, menghapuskan seluruh kegelapan, menerbitkan pengharapan baru. Pulihkan segenap umatmu dengan tangan terangkat, katakan masuki gerbangmu dengan nyanyian. Let's go! 1, 2, 3, go! Kini ku bersorak, masyurkan keagunganmu, beri puji dan hormat bagimu Sang Raja. Kini ku bersuka, nyanyikan kebesaranmu, beri puji dan hormat bagimu Allahku. Di gerbang kudusmu, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang beri keselamatan, menghapuskan seluruh kegelapan, menerbitkan pengharapan baru. Bagi semua di ruangan ini, katakan lagu tinggi-tinggi, let's go! Ku masuki gerbangmu, are you ready to jump on? 1, 2, 3, jump! Kini ku bersorak, masyurkan keagunganmu, beri puji dan hormat bagimu Sang Raja. Kini ku bersuka, nyanyikan kebesaranmu, beri puji dan hormat bagimu Allahku. Di gerbang kudusmu, kami masuki gerbangmu Tuhan. Ini kami umatmu, kami datang ke hadiratmu yang And this is GMS Super Conference. Kini ku bersorak, masyurkan keagunganmu, beri puji dan hormat bagimu Sang Raja. Kini ku bersuka, nyanyikan kebesaranmu, beri puji dan hormat bagimu Allahku. Di gerbang kudusmu, semua bertepuk tangan tinggi di atas kepala. Ini hari kemenangan kita. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang
masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangankan terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Biarkan tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, sebut namanya, Yesus kau Raja. One more time, sing, Yesus, Yesus kau Raja. Here we go. Lebih lagi, come on. Lord, you are good. Semua tepuk tangan sama-sama. Come on. Come on, say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, angkat tanganmu. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we
kasih ya Bapa. Teman-teman yang di depan bisa kembali ke tempat masing-masing. Mari kita menyembah Tuhan dalam kemuliaan. We worship you, Lord. The glory of the Lord is here. The Spirit of the Lord is near. Moving in our generation now. Together he will lift in hands across this land. We are ready for your call. Let your fire fall on us. Let your fall on us. This is our appointed hour. berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya.
bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari cepat saja nyanyikan. Bekerjalah Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, Semuanya tentang Kau Tuhan.
Penyembahan kami, hidup kami kepadamu Yesus. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Sungguh hanya Kau satu di hati. Mari angkat kedua tangan kita, naikkan sembahmu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. kepada Yesus. Tepuk tangan dari hati. Haleluya, haleluya. Meteraikan kuat-kuat dengan Roh Kudus-Mu, Yesus yang ada di udara, di angkasa. Engkau yang bertata di kerajaan sorga. Tunduk melihat kami di bawah. Dengan buyung minyak urapan-Mu itu Kau akan urapi setiap kepala. Pak urapan di kepala, turun ke janggut, sampai ke keturunannya. Hamba mengundang hanya hadirat-Mu Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang berkuasa. Sembunyikan kami, hamba-hamba-Mu yang melayani di depan manusia, di balik salib Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, sampaikan firman-Mu pedang bermata dua, dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus. Sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan lebih dulu yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Bolehkah Anda memeluk seseorang erat-erat tapi lakukan dengan sopan, katakan nice to meet you. Tetap berdiri dulu, saya mau apresiasi setiap volunteer kita yang ada di luar juga. Jemaat berterima kasih kepada Anda sekalian yang berkorban, kasih tepuk tangan untuk mereka. Bukan hanya di hall ini, masih banyak orang yang ada di hall-hall lainnya sekarang juga. Karena nggak cukup di ruang utama. Sebenarnya kita nggak terpisah dengan ruangan, kita semua di hadirat Bapa yang sama. Katakan dengan keras, dengan suara keras aja sampai mendengung kemana, katakan welcome home. 1, 2, 3. Welcome home. Welcome to the Super Conference. Haleluya. Silakan duduk. Kita memasuki babak kedua daripada visi kita tahun ini, yaitu tahun persatuan dan surga terbuka. Atau the year of unity and open heavens. Dan hari ini saya percaya open heavens atau surga terbuka itu dimulai dari sejak super konferensi. Yang percaya katakan amin. Saya tidak bisa lupa 10 detik tersebut minggu lalu waktu saya berdoa untuk super konferensi ini. Tiap kali saya merem atau tutup mata, selama 10 detik roh saya diliputi kuasa ilahi. Setiap kali saya tutup mata saya melihat figur seorang pria membawa buyung minyak. Bukan minyak tanah, tapi minyak yang suci dari sorga yang dituangkan atas kita bersama. Saya percaya hari ini, mulai sejak sekarang, urapan sorga terbuka itu akan menjadi milik jemaat. Katakan amin. Saya segera langsung ke firman Tuhan karena ada double porsi firman Tuhan, 2 khotbah saya gabung di satu sesi, yaitu sesi perdana. Let's get to it, langsung aja kita lompat masuk ke dalam firman. Yang pertama saya mau bicara soal multiplikasi adalah karya Allah dari Keluaran pasal 1. Nanti berikutnya saya sambung dengan warisan orang tua yang dua-duanya melayani Tuhan di Keluaran pasal 2. Kita buka sama-sama Keluaran pasal pertama. Keluaran pasal 1, ayat yang pertama, orang Israel ditindas di Mesir. Saya minta sama SM dulu, saya tanya dulu ya, teknisnya dulu. Ini saya berdirinya tepat nggak nih karena depan belakang semuanya. Kalau perlu digeser-geser sekarang, yang di belakang ya jangan sampai merasa ditinggalkan karena saya janji Anda akan lihat saya punya punggung sepanjang khotbah ini. Tapi Anda akan lihat wajah Tuhan, amin. Yang di sebelah sini juga no problem, kita semua bersembunyi di balik salib Yesus kok. Berarti yang perlu dipandang adalah Tuhan Yesus. Yang penting Anda dengar suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Udah itu aja, karena iman timbul dari pendengaran. Siapa yang bisa mendengarkan saya katakan amin. Praise the Lord, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita belajar firman Keluaran pasal 1, multiplikasi adalah karya Allah. Ini cerita tentang orang Israel ditindas di Mesir, siap bergerak cepat dengan saya. Ayat pertama, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Inilah nama para anak Israel. Katakan para anak Israel. Mereka ini, Bapak Ibu Saudara, adalah anak-anak perjanjian. Orang-orang yang mewarisi janji Allah kepada Abraham dan mewarisi ketaatan Ishak serta mewarisi imannya Yakub. Mereka ini hari ini di GMS namanya anak-anak visi. Orang-orang yang dipilih bukan orang-orang biasa, tapi Allah punya rencana besar atas hidup mereka. Siapakah orang-orang itu? Tengok kanan kirinya, itulah orangnya. Dan mereka datang bukan sendirian, mereka datang dengan keluarganya masing-masing. You see, janji Tuhan, open heavens atau surga terbuka ini adalah bukan hanya you yang dipilih, tapi keturunan berikutnya. Bukan hanya Anda, tapi keluarga Anda juga. Tuhan itu adalah Allah lintas generasi. Dia adalah seorang Allah yang personal sekali, yang sangat pribadi dan relasional. Karena itu Tuhan tidak pernah hanya memilih satu orang. Ketika Tuhan pilih Yakobus, Tuhan pilih juga Yohanes. Tuhan gak hanya memilih Andreas, dia pilih Petrus. Bahkan Tuhan Yesus memilih Yakobus satunya bukan murid Tuhan.
Waktu Yesus masih hidup sebagai manusia, dia belum percaya. Yakobus itu yang menulis surat Yakobus, dia adalah adiknya Yesus Kristus, termasuk Yudas yang bukan Iskariot di Perjanjian Baru menjelang Wahyu. Yudas ini juga saudaranya Tuhan Yesus, tapi lahir dari pernikahan Maria dan Yusuf. You see, you have to know the heart of your God. God wants to bless your family. He doesn't want to use just one person in your family. Dia nggak hanya memakai hanya the first person, orang pertama. Allah kita selalu memilih orang-orang berikutnya. Tapi apakah kita punya hati? Apakah kita bisa menangkap mentah-mentah isi hati Allah atau kita masih bersikukuh pada pikiran kita sendiri yang cenderung negatif dan sangat manusiawi? Jangan pilih yang manusiawi, pilihlah yang ilahi. Manusia daging darah itu semua kekuburan. Kalau Anda hidup sesuai dengan nalarmu sebagai manusia, Anda tidak akan menemukan jalan sorga. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Say with me, berkata kepada saya, keluargaku akan diberkati. Katakan keluargaku mau dipakai Tuhan. Amin. Berbahagialah Anda yang hari ini papa mama datang bawa anaknya komplit di konferensi ini. Karena ini menggenapi ayat pertama. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ya nggak apa-apa, udah telat tapi kita doa tetap ada berkat yang lain. Karena memang ada orang yang nggak bisa datang. Jemaat kita hari ini 130.000 orang murid itu yang terlibat terlibat aktif di dalam visi. Segitu, tapi nggak bisa semuanya tentunya karena banyak juga yang berhalangan. But saya merasa seperti sayang sekali kalau ada anak-anak yang ketinggalan. Karena yang kayak begini nggak bisa terulang. Kemarin saya ditanya, Pastor, waktu kita lagi rehearsal, kapan kita adakan super conference lagi? Saya bilang Tuhan gak suruh bahasa Jakarta campur Jawa, gua gak melaku. Kayak gini-gini itu bukan sesuatu yang reguler kita adakan. Dan kayak gini itu seperti angin. Anda gak bisa berkata, ayo hembus lagi. Lewat. Ayo cepat panggil anaknya suruh datang ke sini, masih ada hari kedua. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. You see, Tuhan mau menarik putra-putrimu, keluargamu, anggota keluarga yang lain, bahkan yang belum percaya, masuk dalam perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Kita lihat ayat 2. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Isakar, Sebulon, dan Benyamin. Dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub, perhatikan berjumlah hanya, saya tambahi, 70 jiwa. Katakan 70 jiwa. Not many, right? Tidak banyak kan? Tetapi Yusuf telah ada di Mesir, saya tambahkan lebih dulu. Dia duluan di situ. Ini yang saya sebut dengan permulaan sederhana. Allah tidak pernah mulai dengan grand. Yesus itu adalah juru selamat Mesias yang masuk di atas keledai beban. Yesus itu lahir di palungan. Tuhan tuh nggak tahu kenapa ya sang alfa ini nggak alfa banget gitu loh, alfa male. Dia selalu mulainya itu simple. Saya nggak tahu kenapa dia memilih begitu, tapi Tuhan itu selalu omega. Yang saya maksudkan omega ini bukan minyak ikan ya. Ini yang awal dan yang akhir. Tuhan itu selalu kalau mengawali sesuatu dengan manusia itu selalu sederhana. Dia yang berfirman dalam Alkitabnya, setialah kau dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberimu perkara besar. Never undermine a humble beginning. Jangan pernah remehkan permulaan yang simple. Karena itu ada Tuhannya di sana kalau Anda pure, kalau Anda murni hati. Kalau kita memulainya dengan passion atau gairah untuk mencintai Tuhan dan sesama, that's where God will begin with you. In your business, dalam bisnis Anda, di dalam rumah tangga Anda, in your spiritual walk, atau di dalam perjalanan rohani. Judulnya jangan lupa benang merahnya, multiplikasi adalah karya Allah. Kalau saya bilang multiplikasi, jangan asosiasinya hanya ke CG doang. Lebih dari itu, CG iya, itu manifestasi dalam ministry, dalam pemuritan. Tapi saya mau menyampaikan pesan Tuhan ini, multiplikasi itu adalah karya Allah, maksudnya ini DNA-nya GMS. Sebenarnya loh ya, bukan hanya gereja kita. Gereja yang mau nurut akan bertumbuh. Ini adalah DNA-nya gereja Kristen in the New Testament. Ini adalah DNA-nya orang Kristen di Perjanjian Baru.
This speaks about your life, your spirit. Ini bicara tentang semangatmu, rohmu. Ini bicara tentang bagaimana Anda run your business, bagaimana Anda menjalankan bisnis kepercayaan atau karirmu. Bagaimana Anda mendidik anak Anda. Udahlah, gini-gini aja. Atau kita berkata, maju, Papa akan bantu. That will determine, ini akan menentukan cara Anda parenting. Ini akan menentukan cara Anda pacaran. Yang muda-mudi di sini yang belum pacaran, angkat tangan. Oh puji Tuhan, jangan tergesa-gesa. Yang terburu-buru mana nanti putus tengah jalan. Ya, yang sabar dulu nanti. Biasanya itu nanti yang akan dapat. Gini, nanti kalau memuji-muji Tuhan, kayak tadi gitu. Let your fire fall on us. Maju aja, nggak usah takut tiba-tiba keringatan, jadi jelek, jadi bau. Justru yang bau, yang jelek, yang keringatan gara-gara memuji Tuhan itu yang gak berjodoh nanti. Amin. Ini akan menentukan cara Anda menjalani kehidupan. Multiplikasi ini bukan soal pembelahan sel group saja. Itu salah satu. Saya mau kita mengerti bahwa inilah DNA-nya anak-anak Yakub. Mereka berjumlah berapa tadi? 70 jiwa. Mulainya kecil ya, permulaan sederhana. Ya kira-kira segitu sajalah gereja satelitnya. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Begini ya, sekalipun kita memulai dengan perkara sederhana, tapi kita nggak bisa otomatis besar. Dibutuhkan visi yang besar untuk kita menjadi besar. Apapun itu, pekerjaanmu, masa depanmu, dibutuhkan visi. Makanya di Yeremia 33 nggak usah dibuka, ini spontan aja kepikiran. Berserulah kepadaku, cry out to me, and I will show you great things that you do not know. Aku akan menunjukkan kepadamu, menyatakan kepadamu, mewahyukan kepadamu, perkara-perkara besar yang belum kau tahu. Harus ada haus lapar, katakan haus dan lapar. Harus ada visi yang besar, katakan visi yang besar. Terapkan itu atas hidupmu, atas dirimu, visi yang besar atas hidup Anda. Karena kita punya Allah yang besar, kita mau punya iman yang kecil, itu terserah kita. Our faith, iman kita harus terus mengikuti size-nya Allah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, kan sanggup menggenapi firman-Mu. Imanku bersepakat, percaya padanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terngiang di telinga saya berkali-kali Yesus berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Kepada para wanita yang di zaman Yesus, mereka tidak dianggap sebagai citizen number one atau warga negara kelas 1. Mereka selalu dinomorduakan. Tapi karena mereka imannya besar, Tuhan bypass peraturan society atau masyarakat. Dia berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu ibu. Hai perempuan, kau telah sembuh. Bahkan orang non-Israel yang belum waktu pun di-bypass sama Tuhan. Dia berkata iman seperti ini gak ada di kalangan Israel. Dia memuji seorang perwira Itali. Seorang wanita Syro-Fenisia yang sudah dianjing-anjingkan berkata, gua makan remah. Terjadilah. You see, how do you have faith? God will not change. You can change. Bagaimana kau beriman pada Tuhan? Apakah kita selalu wait and see? Saya ngerti situasi ekonomi, bla 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 dan sebagainya. Semua itu gunjang ganjing, saya tahu. Tapi itu gak boleh limit atau membatasi kita bagaimana kita beriman pada Tuhan. Karena Tuhan tidak berubah, dia tetap duduk di atas tahta. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mereka jumlahnya 70 jiwa doang. Tapi Yusuf telah ada di Mesir. Katakan Yusuf sudah ada di Mesir duluan. Katakan pada kanan kirinya, Yusuf sudah ada di Mesir duluan. Yusuf ini lambang sang visionaris. Saya sebut dalam bahasa Inggris, the visionary among visionaries. Di antara orang-orang punya visi, akan ada orang-orang yang menonjol visinya. Saya bukan berkata one man show, bukan referensi tentang ini. Saya tidak menghalalkan orang-orang yang ingin beda sendiri, bukan. Tapi pasti akan ada spirit of leadership. Di setiap keluarga, papa tidak boleh imannya kecil maupun negatif. Anda harus masuk hadirat Tuhan dulu,
Kalau enggak, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, papa kurang beriman, anak ateis, cucu antikris. Seorang ibu pengaruhnya besar dalam kehidupan anak-anaknya, apalagi terhadap suaminya. Anda harus masuk hadirat Allah. Anda harus dapat dulu mana. Kalau enggak nanti orang lain minta sama Anda, suatu kekuatan orang lain berharap memperoleh suatu jawaban. Anda kalau enggak menerima mana dari sorga, nanti jawabanmu pada mereka, Anda tidak bisa menuntun mereka kepada Tuhan. Mereka berjumlah 70 jiwa, tapi Yusuf telah ada di Mesir. Selalu ada orang yang visinya lebih jauh. Seorang CG leader harus visinya lebih jauh. Kalau Anda punya 10 member atau 10 murid, mereka punya iman digabung jadi 10, jadi satu, belum bisa melampaui imanmu. Kalau enggak jangan mimpin 10. Kalau Anda memimpin 10, imanmu tidak lebih dari mereka gabungan, apalagi iman kita goyah. Kita yang justru butuh dikuatkan oleh member kita, atau kita butuh pengakuan atau pujian dari mereka, jangan mimpin. Yusuf lebih dulu di Mesir, sementara kakak-kakaknya masih di sana. Just because someone is older, seseorang lebih tua, atau dia duluan yang Kristen dan melayani, doesn't mean, tidak berarti bahwa imannya akan lebih dari imanmu. Karena itu pilihan hati masing-masing. Yusuf lebih dulu di Mesir. Harus ada orang yang melihat dulu janji Tuhan buat keluarganya. Harus ada orang atau gereja lah secara korporat yang melihat dulu janji Tuhan bagi Indonesia. Orang lain pesimis, atau bagi negara di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Bagi Germany, di sini juga ada yang dari Jerman, Belanda. Itu yang dari Belanda, haleluya. Orang-orang berkata Belanda tempat yang mati. Orang-orang berkata di situ, wah LGBT dan sebagainya. Semua orang tidak percaya bisa terjadi kebangunan rohani. Orang Belanda kritis sekali. Apa-apa selalu salah di mata mereka dan mereka nggak percaya Tuhan. That's what they say. What do you say? Harus ada Yusuf yang sudah dahuluan di Mesir. Pioner pembuka jalannya. Udah harus ada orang yang melihat lebih jauh. Mereka masih di sini, kau sudah ada di sana. Sekarang tahun berapa? 2026. Saya sudah ada at least di 2030. Saya sudah melihat 300 gereja dan 300.000 murid. Haleluya. Waktu kita dalam hadirat Tuhan, dalam urapan gini, roh kita diliputi kuasa ilahi. Kita bukan berada di 2026. Saya berada di kairosnya Tuhan. Makanya seringkali seorang visionaris disalah mengerti. Orang-orang yang cetek dangkal pikirannya, apalagi yang hanya dengar gosip, yang hanya sehari-hari scrolling lihat apa kata public opini, percuma. Anda tidak feeding, tidak memberi makan otak, pikiran dan hati Anda. Tidak diberi makan iman maupun firman. Tapi sampah-sampah rohani. Anda tidak akan jauh kok. Kemungkinan besar Anda hanya stagnan di hari ini, tahun 2026. Dan mungkin setan akan membawa Anda ke masa lalu. Anda akan dijajah semua perasaanmu di belakang itu. Jangan. Sementara murid-muridnya, sementara kakak-kakaknya Yusuf masih di situ. Yusuf sudah ada di Mesir duluan. Sementara yang lain kelaparan, dia sudah menabung 1/5. Orang lain semua minta-minta roti, termasuk kakak-kakaknya. Yusuf memberi makan. Be ahead of everybody because of your faith. In your workplace, di tempat kerjamu, di keluargamu, di dalam masalahmu. Be ahead of everybody. In fact, be ahead of Satan. Berada di depan setan. Kita nggak boleh dipimpin sama perasaan. Orang yang dipimpin oleh perasaannya, dipimpin oleh setan. Karena setan paling suka main perasaan. Orang yang dipimpin oleh opini manusia, dipimpin oleh setan. Karena setan selalu memakai otak manusia. Orang yang memberikan dirinya dipimpin oleh pikirannya sendiri, orang itu nggak akan jauh dengan Tuhan. God cannot reveal anything because your focus is wrong. Tuhan tidak bisa mewahyukan apa-apa karena fokusmu salah. Mari kita lihat sekarang ayat 6. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Mati Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita lihat sekarang ya, DNA itu nggak bisa dilenyapkan. Nggak bisa dilenyapkan.
Meskipun kita bicara bahasanya lain, misalnya saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh. Saya keturunan Tionghoa. Atas-atas semuanya nenek moyang saya dari China. Tapi sekarang mungkin kita nggak berbicara bahasa Mandarin. Kita berpikir orang Indonesia, kita memang orang Indonesia. Makannya pun makanan Indo, makanan Indonesia. Suka sambal, suka pecel. Ada yang dari Madiun? Ya, karedok. Tetapi nggak bisa dibuang DNA-nya. Mata saya cuma segini. Lahir memang sudah begitu. DNA tidak bisa kau hapus. Tahukah satu DNA gereja kita nggak bisa dihapus sekalipun semua yang dilihat di sini kalau Tuhan belum datang kita semua mati. Satu hal yang nggak bisa dihapus adalah iman kita dan DNA multiplikasi tidak bisa dihapuskan. Kita lihat ayat yang ke-7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Yusuf mati, kakak-kakaknya meninggal. Orang Israel beranak cucu terus. Tak terbilang jumlahnya. They died leaving a revival behind. We will die leaving a revival behind. Kalau bisa inilah kebangunan rohani yang menyongsong Yesus di awan-awan. Kalau nggak bisa, kita akan meninggalkan kebangunan rohani saat kita pergi. Amin. Orang Israel beranak cucu tak terbilang jumlahnya. Anak cucu di sini mereka melahirkan jiwa baru, tapi jiwa lama tetap tidak berlalu. Buktinya mereka bertambah banyak, berarti mereka tidak pernah berkurang. Atau paling tidak, mereka hanya berkurang saat pemurnian, tapi mereka tidak berkurang karena ditinggalkan Tuhan. Tak terbilang jumlahnya, pemimpin-pemimpin baru bermunculan setelah Yusuf mati. Setelah kakak-kakaknya mangkat, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Katakan dahsyat berlipat ganda. Dahsyat berlipat ganda itu bukan growth atau bertumbuh. Ini adalah abnormal growth atau pertumbuhan yang tidak normal. Kalau itu adalah tumor, hati-hati. Pertumbuhan tidak normal, cepat cek di dokter, jangan takut. Karena penanganan dini selalu lebih baik. Tapi kalau ini adalah kerajaan Allah, pertumbuhan yang tidak normal itu namanya pertumbuhan supranatural. Itu bukan lagi namanya pertumbuhan, itu namanya multiplikasi. Kemudian bangkitlah seorang raja baru, lihat ayat 8 ya, selalu setan punya pantangan. Setan itu selalu akan memberikan suatu rintangan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru, memerintah tanah Mesir. Bukan Firaun yang dulu, yang tahu jasa Yusuf. Yang tidak mengenal Yusuf. Hati-hati dengan spirit yang tidak mengenal bapak-bapak rohanimu. Ada roh yang menentang Yusuf. Spirit yang tidak kenal. Just because seseorang itu tahu bukan berarti dia kenal. Ada banyak orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan sekalipun di antara umat Tuhan. Ada banyak orang tidak pernah mengenal, tidak pernah meskipun mereka itu selalu ada di dekat kita. Tapi ada orang-orang yang tetap tidak pernah mengenal kita. Sedangkan anak Abraham, anak Ishak, anak Yakub, anak visi, anak perjanjian akan mengenal hati bapaknya. Ada perkara-perkara yang tidak bisa diajar. Harus ditangkap bahasa-bahasa. Bahasa Inggrisnya. There are things in the kingdom of God that cannot be taught. They could only be caught. If you don't catch it, then this song is for you. If you don't know me by now, you will never know me. Itu lagu sekuler ya. Semoga nggak masalah ini nanti dengan royalty, dengan copyright. If you don't know me by now, Tuhan seperti mau berkata pada kita, Abraham, Ishak, Yakub kalau bisa angkat bicara, if you don't know us by now, kalau kamu tidak tahu kami sampai sekarang, kamu tidak akan pernah mengenal kami. There are things, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diajar, harus dilempar. Ada perkara-perkara yang kita tidak bisa pelajari, harus kita tangkap dengan iman. Harus ada iman, saya ngerti hikmat itu perlu. But if you don't have faith, you will never have faith. Pertanyaan orang itu dari pertanyaannya kan kelihatan iman orang itu seberapa. Bukannya kita diajari untuk menghakimi, bukan. Tapi ada orang ya, mau dijelaskan 1001 kali, akan ada 1001 pertanyaan baru. Bukan berarti kita cari yes man, bukan. Tetapi selalu akan ada orang di sekelilingmu yang tidak pernah nangkap hatimu seperti Yosua menangkap hati Musa. Akan selalu ada. Dan percuma kita menjelaskan.
Karena kita seperti melempar mutiara ke mulut babi. Apapun yang kau lemparkan, dia akan injak lalu menyerangmu dengan itu. So kadang-kadang kita perlu menjelaskan. Tapi kita harus discern atau kita harus selalu punya roh yang membeda-bedakan. Ini perlu gua jelaskan atau satu-satunya obatnya adalah kudoakan saja. There are people that will never understand what God has placed in your life. Akan ada orang-orang, selalu ada orang-orang yang tidak akan pernah mengerti apa yang Allah letakkan di dalam kehidupan kita. Jangan benci mereka. But don't wait for them. Jangan benci mereka, tapi jangan kau tunggu mereka. Jangan bergantung. Doakan, biar mereka menunggumu sampai kau berbuah. Mungkin nanti mereka berkata, aku ikut. Then welcome home. Jangan pernah tolak orang. Yesus berkata, tidak ada orang yang datang kepadaku, aku tolak. Never, always open arms. But do not let your faith be reduced, be halted. Jangan biarkan imanmu dihentikan. Karena akan ada orang-orang yang berkata kepada Yesus, kau jangan naik ke kayu salib. Peter did not understand, yet he tried to evangelize Jesus. Dia nggak ngerti, tapi dia coba untuk injili Yesus. Bayangin, ada orang yang berani injili Yesus. Gak gini injilnya, injil harus ditulis gini menurut saya. Kamu jangan naik ke kayu salib. Yesus bawa dia ke pinggir supaya gak jadi pusat perhatian. Tuhan itu penuh dengan kasih sayang, tapi Tuhan itu tegas. The kind of love Jesus showed that day, kasih yang Tuhan tunjukkan hari itu adalah kasih yang tough. Dia taruh di pinggir, dia berkata, enyah kau setan. Jangan lakukan itu pada sesamamu. Hanya Yesus yang punya hak. Tapi ketahuilah bahwa setan bisa bekerja melalui pikiran manusia. Ada roh yang tidak mengenal Yusuf. Kita lihat roh itu seperti apa? Kita lihat ayat 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Mulai ada worry. Ketika jumlah kecil tidak akan ada concern, tidak akan ada masalah, tidak ada isu. Tapi ketika jumlahnya mulai besar, Firaun mulai khawatir. Roh Firaun ini harus hati-hati. Tapi roh Firaun ini menjelma. Kalau dia datang sebagai setan, dia sudah ditengking mentah-mentah. Tapi karena dia menjelma menjadi rohnya Pitom dan Ramses. Apa itu? Nanti ya. Kita mesti harus mengerti. Kita harus punya roh yang membeda-bedakan tahu kapan visi kita. Baik itu visi, saya tidak ngomong tentang visi gereja kita. Itu iya, tapi bukan itu satu-satunya. I'm talking about what God has spoken in your life. Apa yang Tuhan katakan di hidupmu. Baik itu tentang your family, keluargamu, masa depanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu. Apa yang ditaruh oleh Tuhan di sana pasti segera akan dicuri oleh si jahat. Karena itu kita harus mengerti bagaimana melawannya dengan iman yang teguh. Roh yang tidak mengenal Yusuf itu dimulai dari sebuah fear atau sebuah rasa takut dari kemah musuh. Bangsa Israel ini sangat banyak, lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Ini motivasi. Sebenarnya Firaun bukan musuhnya sih. Firaun itu seolah-olah coveringnya orang Israel, tapi justru menjual umat pilihan. Dia berkata supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Ini di ruang meeting direksi. Ini tidak didengar oleh bangsa Israel. Musa tidak tahu. Musa masih baby. Dari sejak zaman dulu kala sudah ada spirit ini. Mereka jangan bertambah banyak ya, kita hentikan di sini. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita. Lalu pergi dari negeri ini, sebuah spirit anti multiplikasi, anti growth. Yang saya maksudkan anti multiplikasi bukan berarti hanyalah multiplikasi CG ya. Itu semua hanyalah semacam gejala. Gini ya, kalau tangan saya itu penuh dengan coklat. Apapun yang saya pegang ya jadi coklat lah. Saya pegang tisu, tisunya jadi ada coklatnya. Ya, saya pegang tas, tasnya ada coklatnya. Saya pegang baju mama kalau bajunya putih apalagi ada coklatnya. Hitam pun kelihatan ada coklatnya. Apapun yang saya pegang. Jadi sebenarnya gejala itu gak seberapa. Tapi orang kalau memang hatinya itu tidak mau maju. Apapun yang dia pegang, dimanapun dia ditempatkan, dia pasti menolak perubahan. Dia pasti menolak pertumbuhan. Jangankan pertumbuhan yang abnormal, pertumbuhan yang normal pun kagak. Saya mau kita lihat ya bahwa Firaun bisa menjelma di dalam spirit yang lain. Nah yang ini kita harus, karena
Spirit ini kedengarannya baik. Tuhan tidak panggil kita untuk jadi orang baik. Kebaikan akan muncul sendiri kalau kita ikut Yesus. Kalau kita penuh Roh Kudus itu buah soalnya kebaikan itu, kebaikan kemurahan. Tuhan panggil kita untuk jadi orang benar. Sekalipun orang kedengarannya baik, kalau dia nggak benar, roh kita akan merasakan. Dan kita bisa menguji dengan firman bahwa ternyata tidak ada kebenaran. Orang bisa kelihatan baik. Kita harus menguji setiap roh. Benar tidak tentu baik di mata manusia, at least today. Apalagi kalau Yusuf sudah di Mesir dulu, nggak tentu saudara-saudaranya akan mengerti. So don't worry, don't wait, jangan tunggu sampai semua orang approve. Jangan tunggu sampai semua orang kau buat senang, kita nggak bisa senangkan semua orang. Kalau Tuhan sudah taruh dalam hatimu, Tuhan pasti akan memberimu. Hai Sadrak, Tuhan akan memberimu Mesak dan Abednego. Hai Daniel, pasti ada Sadrak, Mesak, Abednego yang akan selalu menyertaimu. Tuhan tidak pernah membiarkan Anda sendirian. Tuhan pasti memberi peneguhan, konfirmasi. Tetapi kita harus memilih, kita harus tahu yang mana dari Tuhan, yang mana bukan. Setiap senjata ditempa melawanmu bukan dari aku. Setiap senjata ditempa melawanmu, Yesaya 54 akan menjadi peluru keberhasilanmu. Justru panah-panah itu nggak nyancep ke dada Anda, diambil justru jadi panah buat busurmu. Setiap orang yang melawanmu akan rebah di hadapanmu. Lihat itu, setiap orang yang datang melawanmu, dia tidak utus. Yesaya 54 berkata begitu. Aku tidak mengutusnya. Setiap orang yang datang untuk menyerbumu bukan dari aku. Kita lihat sekarang, tapi iblis masuknya dengan sangat lembut, karena kelihatannya dengan sangat mulus sekali. Karena kelihatannya yang ditawarkan adalah perbekalan. Tuhan tidak pernah suruh kita menyimpan bekal. Tuhan suruh kita mengelola talenta, jangan kau sembunyikan di bawah tanah. Ayat itu berbunyi seperti ini di ayat yang 11 bab itu. Pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun, perhatikan ini, kota-kota perbekalan. Kelihatannya bagus perbekalan. But that is against what God says. God says go, spread, grow. Tuhan berkata pergi, berkembang, menyebar, bertumbuh, bermultiplikasi. So engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan suruh kita berkembang. Bukan berat badan kita. Tapi Tuhan suruh kita kembangkan semua potensi. Tahukah kata potensi? Dari situ keluar kata potensial. Kata potensi itu dari kata poten. Poten itu artinya power. God wants us to develop His power in our lives. Be powerful. Be potential. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak semua orang itu welcome growth. Karena itu GMS bukanlah gereja bagi semua orang. Kalau orang datang hanya mau puas jadi jemaat biasa, jangan ganggu aku. Ada tulisan sign-nya kalau perlu di kursi, do not disturb, I'm busy. Then this is not the church for you. In this church, you will be treated as the next powerful leader in the making yang sedang kita kelola. Untuk membuat Anda, bukan hanya di gereja, tapi untuk membuat Anda di hidup Anda, menjadi powerful untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ngomong kanan kirinya, hello powerful people. Bukan dengan gagah perkasa, tapi oleh rohmu. Itulah sebabnya kita terus menerus mengundang Roh Kudus. Karena kita tahu kuasa rohani datang dari Tuhan. Itulah sebabnya gereja kita tidak pernah mengusir Roh Kudus. Bahkan bahasa lidahnya, bahasa roh yang diberikan atas murid-murid itu kita preservasi bukan di kulkas tapi di ibadah. Pas sebelum khotbah, pas lagi worship itu di situ kita worship sama-sama. No one will forbid us from doing that. Peduli amat kalau gereja-gereja lain tidak melakukannya. We will keep doing that karena Roh Kudus punya tempat prominent di gereja kita. He will always be number one. Jesus is the head, the Lord of the church. But the Holy Spirit is God in the church. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Hati-hati dengan ini. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan yakni Pitom dan Ramses. Katakan Pitom dan Ramses. Katakan Pitom dan Ramses. Katakan pergi dalam nama Yesus. Roh Pitom dan Ramses. Katakan pergi dalam nama Yesus. Roh Pitom dan Ramses. Hati-hati. Saya tidak mau roh Pitom dan Ramses di hidup saya. I will lead you with a different spirit. Kalau enggak, I'm not qualified to lead anybody.
Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Oh my. Sehingga orang merasa takut pada orang Israel itu. Itulah Bapak Ibu, itulah DNA. Makin ditindas, makin banyak. Makin berkembang. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja mulai kelihatan warna aslinya. Ayat 14, dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Yaitu mengerjakan tanah liat. Dan batu pahat. Dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Ayat 14 saya jelaskan dengan cepat. Perhatikan dengan seksama. Ketika kelihatan warna aslinya, maka Firaun mulai memahitkan hidup mereka dengan apa? Perhatikan, dengan pekerjaan yang berat. Katakan dengan pekerjaan yang berat. Apa itu pekerjaan yang berat? Pekerjaan berat adalah visi manusiawi. Kok bisa? Seharusnya visi manusia itu lebih ringan daripada visi Tuhan. Tuhan itu loh, visinya atas Nuh apa? Suruh buat bahtera. Di tengah-tengah di mana zaman tidak pernah hujan. Sebelum Nuh, tidak ada hujan. Kenapa buat kapal di atas pegunungan? Kalau orang Hong Kong berkata, yo mau kau coa. Ada salah nggak di sini? Saya kira salah ya. Visi Tuhan itu yang memberatkan ya. No. Karena Tuhan berkata, kuku itu ringan. Justru Tuhan itu berat di depan, waktu kita jalan, kita punya poten, kita punya power itu dinyalakan. Jadi ringan. Tapi kalau kita cari gampangnya, mudahnya, visi manusia lebih appealing atau lebih menarik, ringan di depan, ujungnya itu slavery atau perbudakan. Kita mengalami perbudakan rohani, yaitu diperbudak oleh kemauan sendiri, keinginan sendiri, hawa nafsu. Dan disitulah setan memperoleh seluruh karcis penuh untuk memporak-porandakan hidupmu sampai keturunanmu. Let me tell you something, pekerjaan yang berat itulah spiritual slavery. Humanisme. I think kalau gereja kita mau ringan ya di depan, kita jadi gini aja lah. Udah gereja besar udahlah. Ngapain sih 1000 gereja itu cari masalah? Saya pernah tanya sama Tuhan kenapa kita merintis gereja. Karena tidak semua gereja memberitakan Injil. Wah ini cari musuh nanti kalau orang-orang tidak ngerti. Kenapa 1 juta murid? Kita mencapai di size ini, kalau kita mau bicara tentang mega church, kita sudah. Saya tidak mau bangun mega church. Kita bangun discipleship, jadikan seluruh bangsa muridku. Sebelum Tuhan berkata seluruh bangsa sudah, jangan kau berani sekali-kali berhenti. Pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan apa? Katakan mengerjakan tanah liat. Mengerjakan tanah liat inilah yang namanya human agenda atau agenda manusia. Tanah liat, debu tanah. Coba kalau kita nggak mandi 3 hari, mulai kelihatan kan tanah liatnya? Atau dengan saya balik ya, permainan kata, mulai kelihatan kan tanahnya? Coba ngomong sama orang kanan kirinya, mandi lo ya, supaya nggak kelihatan tanah liatnya. Agenda manusia. Dan bukan hanya itu, batu bata. Katakan batu bata. Saya melihat di Pik sini, daerah sini rumah-rumah banyak sekali yang dari batu bata. Cantik, memang bagus. Saya sih suka, saya dan istri saya suka. Tetapi batu bata di sini kurang bagus artinya. Batu bata di sini artinya human projects. Proyek-proyek manusia. Saya ngomong sama para pemimpin di sini soal gereja kita. Tentang gereja kita saya bilang, orang tuanya yaitu kita, Mother Church. GMS Surabaya Barat di rooftop itu gak apa-apa, kita ngontrak tapi keren. Habis kontraknya nanti saya umur 70. Habis itu up to you. Saya gak mau cari-cari lagi, habis itu urusanmu. Tapi anak-anaknya biar dapat semua, Makassar dapat, Malang dapat, GMS Malang dapat, GMS Makassar. Gak apa-apa, papa mamanya ngontrak, tapi keren. Tetapi yang penting anak-anaknya semua bergedung dengan izin semua yang sah, supaya bisa beribadah sampai Tuhan datang, karena setiap gereja yang buka. Sumur yang tidak akan berhenti mengalir sampai Tuhan datang kembali. Kelola gereja dengan benar, kelola hidupmu dengan benar. God's power potent be with you. Mengerjakan tanah liat, lalu dikatakan di sini, dan segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. This is the works of the devil. Kok bisa pekerjaan kejam itu dipaksa oleh orang Mesir seolah pekerjaan setan? Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa yang namanya setan itu tidak pernah muncul sebagai setan. Setan itu selalu muncul sebagai pikiran manusia. Tadi cerita tentang Petrus. Petrus itu kan ngomong sama Yesus itu kan baik. Janganlah Tuhan sakit loh di kayu salib. Ngapain kau buat pusing begini buat hidupmu? Kenapa cari masalah? Dia berkata, enyah. Tuhan tidak berkata, kamu punya pikiran setan. Tidak. Petrus bukan satanis, tapi lebih bahaya. Saya mending hadapi seorang satanis. Tapi Petrus berkedok Kristen dan kerohanian. Dia ngomongnya demi Tuhan.
Itu sama seperti seorang nabi tua itu loh. Yang menyesatkan seorang nabi muda pakai nama Tuhan. Tuhan juga bicara sama aku, makan dulu, cek dulu. Tuhan udah bilang sama yang muda, jangan berhenti. Hati-hati dengan orang yang mengatasnamakan. Dan Petrus tegur sama Tuhan, enyah kau. Karena engkau punya pikiran manusia. Perhatikan itu. Because you think about the thoughts of men. Segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir itu adalah pikiran manusia. Saya berdoa lewat super conference ini, hati yang begini akan disunat oleh Tuhan. Kita memiliki ciptaan baru, bukan hanya status Kristiani, tapi hati, attitude, sikap hati kita dan iman kita. Iman itu gak bisa dipalsu, gak bisa dibuat-buat. You have it or you don't. Lu punya atau gak punya, udah gitu aja. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifrah dan yang lain bernama Puah. Katanya, saya suka, katakan Sifrah, katakan Puah. Ngomong sama orang kanannya, halo Sifrah, yang kiri, halo Puah. Ini yang bagus. Mereka adalah bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani bersalin. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan. Waktu anak itu lahir ya, dikasih pesan sama Firaun, sama roh yang menentang Yusuf, the spirit of Pitom dan Ramses, clash dengan the spirit of Sifra dan Puah. The spirit of Sifra dan Puah tiada lain tiada bukan adalah the Holy Spirit. The Spirit of God. Kamu perhatikan ya, waktu anak itu lahir ya. Kalau anak itu laki, kamu harus bunuh. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Saya akan jelaskan secara profetik ayat ini. Ini bukan diskriminasi terhadap perempuan. Karena zaman itu mereka pilih-pilih. Zaman sekarang pun keluarga yang tradisional yang masih kolot pun masih prefer laki dari perempuan. Keluarga kami enggak. Kami sama-sama percaya laki perempuan adalah karunia tersendiri dari Tuhan. Tapi ayat ini artinya begini. Kalau kamu lihat anak Ibrani itu laki, bunuh. Kalau perempuan, biarin. Setan enggak pernah masalah kok. Sekali lagi ya, disclaimer. Saya nyebut ini secara profetik atau signifikannya secara rohani. Tidak ada perbedaan laki perempuan, kaya miskin, Yahudi Yunani, dalam Kristus kita semua ciptaan baru. Katakan amin. Kalau yang lahir pengikut, monggo silahkan, biarkan. Kalau yang lahir pemimpin, apalagi mengandung visi, apalagi inherit atau mewarisi visinya, janji Tuhan atas Abraham, ketaatannya Ishak dan imannya Yakub, kill on the spot, bunuh di tempat. If you give birth to leaders, I'm gonna kill you. I'm gonna kill your disciples, I'm gonna kill you. Tapi kalau kalian cuma mau ramainya bersama-sama, gak apa-apa. Bahkan setan pun akan merestui. Jangan sampai kita menjadi gereja yang direstui sama setan. Kalau perlu setan ikut bertepuk tangan di dalam ibadah kita. Karena kita memang memuji Tuhan. Tapi kita tidak beriman. Kita hanya memuji Tuhan, tapi kita tidak pernah mengundang Tuhan sungguh bekerja. Karena kita nggak ready dengan perubahan. Kalau Tuhan bekerja, kita akan koyak. Kau akan mengembang ke kanan ke kiri. Tuhan tidak mengembangkan bisnismu, Tuhan tidak mengembangkan karirmu. Tuhan tidak mengembangkan ministrimu. Kalau kita undang Tuhan, kita yang dikembangkan. Kau akan mengembang ke kanan ke kiri, kita yang koyak. Setan tidak takut. Kalau kita hanya bisa memuji. Setan baru takut. Ketika kita mulai mengundang. Roh Sifra dan Puah luar biasa. Tapi bidan-bidan itu takut akan Allah, ayat 17, dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Sifra dan Puah diam-diam biarkan yang cowok pun bayi-bayi itu hidup semua. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Dimarahi. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun. Perhatikan ya jawabannya, dia tidak berbohong. Karena faktanya juga begitu. Dia berhikmat dalam menjawab seorang pejabat. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, Baginda. Melainkan mereka kuat. Katakan kami kuat, katakan kita kuat. Melainkan mereka kuat sebelum bidan datang. Mereka telah bersalin. Inilah DNA-nya gereja perjanjian baru semestinya. Inilah DNA-nya GMS. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini adalah DNA-mu. Mereka kuat. And they are very anointed.
and strengthened to give birth. I don't raise puppies. I don't raise kittens. We don't raise cats. We raise lions. Jangan heran, not everybody can follow you. Kalau itu adalah prinsipmu. Tuhan tidak berkata, jadikan semua mereka pengikutku. Murid, do you know what it takes to be a real disciple? Kita tidak membesarkan kucing. Bahkan kita tidak membesarkan kucing besar. Kita besarkan singa. Tapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Kita lihat sekarang ayat 19. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Ayat 20. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Dapat jodohnya, dikasih anak banyak-banyak. Catat ini. Tiba-tiba muncul di dalam roh saya. Nanti saya lupa. Saya ngomong dalam bahasa Inggrisnya dulu, karena barusan lewat. Tentang Sifra dan Puah. Ngomong dulu gini. Roh Kudus atas Sifra dan Puah, katakan. Roh Kudus atas Sifra dan Puah. You're welcome in my life. Katakan, selamat datang di sini. Kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita. Listen ya, cerita tentang Sifra dan Puah. Allah berbuat baik kepada mereka karena bidan-bidan itu membiarkan hidup bayi-bayi laki-laki Ibrani. The blessing you allow in God's house, He will allow in your family. Berkat yang kau izinkan di dalam rumah Tuhan, akan Tuhan izinkan dalam keluargamu. Berkat yang kau izinkan dan kau undang di dalam rumah Allah, tidak kau halangi, akan menjadi berkat bagi keluarga Anda. Tepuk tangan Tuhan. Wih, ternyata panjang ya. Perlu waktu sampai ke sini. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Saya sebut ayat 22. Suddenly all hell breaks loose. Tiba-tiba seperti seluruh neraka lepas kandang lawan Sifra dan Puah dan orang-orang Ibrani itu. I don't mind if all hell breaks loose against us. Sadarkah Anda ada ayatnya? Satu, di antaramu mengalahkan 1000 musuh. Dua, mengalahkan berlaksa-laksa. Laksa itu bukanlah makanan Singapura. GMS Singapura ada di sini. Laksa katong, hautse, tapi. Laksa katong, oh hautse. Tapi ini bukan laksa itu. Laksa itu artinya berpuluh-puluh ribu. I don't care if all hell breaks loose. I don't care if no one stands by me. So long that I stand by Jesus, by God's grace, bukan dengan percaya diri. I'm ready to fight all hell. And our church will continue to grow. Yang gak ngerti ya, nanti terjemahkan sendiri pakai AI. Karena yang mau dibunuh sama setan itu bukanlah program. Setan berkata, program manusia silakan jalan. Tapi kalau mereka mulai bicara tentang pertumbuhan, multiplikasi, bicara tentang semua potensi mereka muncul dan digenapi, Firaun tidak akan tanggung. Dia serbu dengan seluruh tentaranya. Saya mending diserbu seluruh neraka daripada ditinggal oleh Tuhan yang ada di surga. Stand strong GMS, sebab kau akan mengembang ke kanan ke kiri. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota berikutnya. Yo, siapkanlah dirimu, sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah
dirimu. Saya hanya sisa waktu 14 menit untuk menyampaikan yang kedua. Tuhan hentikan matahari di atas saya. Berdiri sebentar yuk, kita istirahat sebelum khotbah yang kedua. Sebisa mungkin saya selesaikan. Ya, katakan kanan kirinya, bernubuatlah. Katakan, sebab engkau akan mengembang. Ini lagu harus nyanyikan kepada orang lain. Kemana? Bukan badannya ya, hidupnya. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Sekarang katakan pakai ganti kata kamu dengan aku. Sebab aku akan berkembang. Berbuat pada dirimu sendiri. Ke kanan, ke kiri. Terus keturunanku akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Kusiapkan diriku lagi. Sebab aku akan mengembang. Come on guys, ke kanan, berbuat pada diri sendiri. Keturunanku akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Ku siapkan diriku. Kasih tepuk tangan yang meriah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk 12 menit. Apa yang bisa saya sampaikan? Warisan orang tua yang dua-duanya melayani Tuhan, Keluaran pasal 2. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Wow, ini bukan double disaster, ini double anointing. Karena mereka bukan hanya orang-orang Kristen biasa di Perjanjian Baru hari ini misalnya, mereka dua-dua dedikasi melayani. Siapakah baby akan dilahirkan mereka? Saya kasih bocoran, yaitu baby Musa. Musa lahir dari 2 believing parents, 2 praying parents, 2 keluarga imam. Ini berarti luar biasa. Saya nggak punya banyak waktu, jadi sisa waktu yang saya tidak bisa sampaikan, apalagi soal parenting tips. Cara saya dan istri saya mendidik anak-anak kami, Vanessa, Jeremy, Warren. Saya akan save semua info itu tidak dalam khotbah untuk hemat waktu. Setiap orang cara mendidik anak pasti beda, tapi kita bisa saling menginspirasi, saling menghembusi firman Tuhan. Saya minta Anda nanti baca aja. Buku ini akan menceritakan tentang parenting kami, tapi dari perspektif seorang anak muda, anak saya Jeremy yang menulisnya. Anda bisa nanti dapatkan, saya jadi hemat waktu tidak perlu menjelaskan tips-tipsnya. Karena yang belakang selalu lihat punggung saya mau kasih ke orang tua, karena orang tua yang baca ini akan lebih memahami anak mudanya atau anaknya. Anak-anak muda yang membaca ini akan lebih memahami orang tuanya. Yang di belakang, saya minta satu orang tua maju, satu anak muda maju. Saya mau kasih buku ini masing-masing satu-satu. Thank you, ibu ini dulu ya. Oke, puji Tuhan. Ya sudah. Habis, nanti ya, bless you. Lebih diberkati memberi daripada menerima. Tepuk tangan untuk mereka. Betul Pastor Yudi, jauh. Ayat 2, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini dia mulai ya, siapa kira-kira ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik disembunyikannya 3 bulan lamanya. Anak itu cantik, Musa itu kan laki. Cantik ini artinya secara rohani. Dan saya beritahu ya, anak kecil baby itu tampangnya kurang lebih sama. Ya, seorang dokter, anak almarhum seorang sahabat saya, Prof. Erwin pernah berkata, semua anak yang lahir itu semua mirip, semua keriput-keriput. Jadi kok bisa disebut anak itu cantik? Apa mungkin karena anaknya sendiri? Bukan. Papa mamanya Lewi, katakan, karena papa mamanya Lewi. Karena papa mamanya berdoa. Ini mata iman saudara, menembus pandang bayi yang keriput, yang gak jelas, bahkan belum bisa melihat. Ini iman papa mamanya. Warisan apa yang bisa diberikan pada anak-anak kita kalau kita dua-dua sama-sama takut akan Tuhan. Dan kalau Anda single parent, Anda harus utuh imannya justru double porsi. Your faith
Imanmu akan mengantar anak itu ke dalam destiny-nya Tuhan. Your prayer, doamu. Kita lihat sekarang ayat 3. Nggak hanya itu, tapi di sini ada bahtera, di sini ada basket papirus, di sini ada peti pandan, di sini ada masuk faktor berikutnya, yaitu rumah yang bisa mengakomodasi bayi itu. Masuklah gereja. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Orang tua itu terbatas sekali. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Katakan peti pandan. Dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Katakan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Peti pandan, katakan peti pandan. Peti pandan dalam bahasa Ibrani-nya adalah tevah. T-E-V-A-H. Kata yang sama dipakai untuk bahtera. Padahal yang satunya itu hanya basket keranjang kecil. Atau seperti keranjang buah lah. Satunya itu kapal besar. Tapi pakai kata yang sama. Tevah, peti pandan. Bukan hanya dua-dua Lewi. Dua-dua tumbuh di bait suci. Ini bukan bicara hanya kehadiran gereja. Tapi papa mama dan anak gereja yang sama. Tevah. Dan dibangun pakai ter. Ter itu adalah waterproof pitch yang pakai bahan yang dipakai untuk aspal. Itu waterproof, air nggak bisa merembes masuk, anak itu bukan masuk angin. Kalau umur segitu 3 bulan bisa mati. This family go to the same church. Kalau hari ini arti signifikansinya di perjanjian baru dunia modern. They grow in the same church under the same vision. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Kakaknya Miriam. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Putri Firaun ini adalah seorang princess yang tidak bisa punya anak. Nanti dia menjadi queen menggantikan Firaun. Jadi otomatis kalau bahasanya Pastor Yudi, ostosmastis. Otomatis dia menjadi putra mahkota. Jadi Musa itu sebenarnya bukan meninggalkan Mesir saja. Dia adalah Firaun berikutnya. Firaun lalu habis itu ratu dulu, anaknya putrinya tadi yang adopsi Musa. Lalu Musa, coba bayangkan. Musa itu untuk meninggalkan panggilan ya. Anda harus hargai para pastor, para full timer. Memang ada orang masuk full time itu karena motivasi. Tapi saya percaya di gereja kita semakin tidak memungkinkan itu terjadi. Tapi banyak orang untuk bisa melayani di mana mereka berada itu mereka berkorban. Anda tahu satu-satu their story. Ditinggalkan sama Musa. Kita lihat sekarang ayat yang ke-6. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Si princess itu lihat bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Kok bisa nangisnya pas? Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi Ibrani. Jangan lupa perintah dari papanya bunuh semua bayi Ibrani yang laki. Tapi ketika Musa dibuka basketnya, tutup basketnya, keranjang itu lalu dia nangis. Saya beritahu ya, apakah warisan yang diterima oleh anak yang dua-dua papa mamanya berdoa melayani Tuhan, dua-dua visioner. Apa kira-kira yang diterima oleh anak itu? Tulis ini. The blessing of timing, the blessing of people. The blessing of timing, the blessing of people, and the blessing of places. Anak-anak kita itu tanpa sepengetahuan kita, tanpa kita rencanakan, meskipun kita harus rencanakan yang baik. Mana ada orang tua yang merencanakan yang jahat. Kita pasti memberi roti kalau anak kita minta roti, gak mungkin kalah jengking. Tapi sekalipun demikian, sekalipun kita kasih roti, anak pasti ketemu kalah jengking. Berkat anak yang dilahirkan atau dibesarkan di bawah orang tua yang sama-sama visioner, sama-sama takut akan Allah adalah mereka akan selalu ditemukan. Catat ini, di tempat yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat, untuk tujuan yang tepat, di waktu yang tepat. Saya nggak bisa jelaskan, nanti Anda akan alami. Mereka tidak akan ditemukan sebaliknya di tempat yang salah, ketemu sama orang yang salah, untuk tujuan yang salah, dan timingnya salah lagi. Saya cuma klaim itu dari Tuhan. Untuk anak-anak, Tuhan kami melakukan ini, kadang-kadang harus berkorban. Anak-anak harus meminjamkan papa mamanya ke Tuhan. Jangan manjakan anak. Dahulu kala waktu anak-anak masih kecil, kami melayani di mana? Tak ajak.
Tapi kalau semuanya nggak bisa, mereka harus mengerti. Kecuali kalau kita meninggalkan terus, namanya orang tua yang nggak tanggung jawab. Tapi kalau kita tinggalkan di saat-saat memang nggak ada pilihan, anak-anak kita itu nanti akan punya imbalan sendiri dari Tuhan. Satu hal ini saya pegang dari sejak anak-anak lahir, waktu mereka masih di kandungan adalah Lord, the blessing of places, people, and timing be upon my children's lives. Soalnya kalau enggak timingnya pas, dia nangis sebelum sampai ke tangan princess. Sudah tangannya ajudan dulu, mati tuh bayi, sudah diserahkan ke yang berwenang. Enggak hanya timingnya, tepat juga tempatnya, bisa ngambang persis di daerah tempat Firaun anaknya itu, putrinya itu mandi. Coba kalau dia pergi ke sebelah sana, kita tahu sungai Nil itu banyak buayanya. Kalau tempatnya enggak pas, berabe dia. Waktunya enggak pas, berabe dia. Kalau orang yang nangkep itu enggak pas, celaka. Musa dari awal bukan punya hoki. Musa dari awal punya janji. Lewi, masih ingat ayat 1 tadi yang kita baca dari khotbah pertama? Anak perjanjian. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Miriam berkata, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dan perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Saya kasih jempolan, saya kasih tepuk tangan untuk sang Cece, untuk sang Cici, untuk sang Mbak Ayu. Ketika dia lihat begitu dia peka. Miriam ini sangat-sangat luar biasa. Jarang kita khotbahkan bagian ini. Ketika dia lihat itu dia step out. Miriam juga anaknya double Lewi. Dia lihat itu dia langsung step out. Dia tinggal step out. Semua sudah diatur Tuhan, tepat waktu, tepat tempat, tepat orang. Dia tinggal step out, tinggal melangkah keluar dengan iman, dia dapat. Anak kita itu nanti struggle-nya gak seberapa. Mereka akan punya salib untuk mereka pikul sendiri. Mereka akan punya nanti peperangan rohani tersendiri. Mereka harus hadapi naga, karena kita sudah bunuh naganya. Mereka akan hadapi ular beludak. Silakan, itu urusan mereka. Tapi satu hal, anak kita gak akan struggle. Ketika kita berada di visi ini, anak kita jadi anak janji. Mereka bukan disebut sebagai anak kita saja, mereka disebut anak Yakub. Mereka tidak perlu struggle, mereka tidak perlu bergumul gimana. Nanti opportunities atau kesempatan ilahi itu akan menawarkan diri di depan mereka. Ajari aja mereka dari sejak kecil untuk step out in faith, untuk melangkah keluar dengan iman. Ketika Miriam melangkah keluar dengan iman, langsung dijawab iya, mendapat favor dari Tuhan. Saud putri Firaun kepadanya ayat 8, baiklah lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Ini kan Miriam nawarkan mamanya Miriam dan Musa. Untuk jadi Naimah atau menjadi mama penyusu. Untuk membesarkan lah ya, untuk mendidik dia saat-saat TK. Karena Firaun kan ningrat, aristokrat. Mereka tidak mungkin tangani sendiri, mereka punya banyak suster. Dan kali ini susternya tiada lain, tiada bukan adalah ibu kandungnya. Kamu tak kasih upah ya, kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusui. Sebenarnya upahnya sudah terjadi. Gak perlu upah lagi. Bisa melayani anak sendiri itu upah. Bisa melayani jemaat sendiri itu upah kan. CGL gak usah tunggu upahmu, kau bisa melayani umat Tuhan. Dianggap sebagai rekan penggembalaan sama Tuhan Yesus. Anda adalah fellow pastor, shepherd bersama dengan Tuhan. Itu sudah upah. Saya tidak pernah minta upah dalam pelayanan. Tuhan memberi saya kekuatan untuk melayani dan sukacita. Itu sudah upah sendiri, bisa menyusui bayi sendiri. Bisa mendidiknya. Tapi ya Tuhan itu gak pernah berhenti di situ. Tetap ada upah loh. Saya yakin tiap bulan tetap anak Firaun ini kasih dia salary, kasih dia facility. Tetap dapat upah. Tuhan itu loh, gak perlu adanya upah di sorga. Wong kenal Tuhan aja sudah upah selama. Kita ini jadi neraka, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan aja itu sudah upah. Udah cukup ganteng. Ganteng itu sungguh-sungguh sudah adalah the most handsome reward. Tapi Tuhan tetap berkata, masuklah dalam upah Bapakku, sukacita Bapakku. Upahmu besar di sorga. Tuhan itu memberi kita imbalan yang tidak layak. Kita ini orang yang berutang selama-lamanya. Kita kerja rodi pada Tuhan aja harus kamsyah. Harus matur nuwun, harus terima kasih. Tapi Tuhan tetap berkata, upahmu besar di sorga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku
berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Hapus kalimat terakhir, saya tetap akan jaga mata, tetap akan jaga mulut, tetap kaki saya akan berjalan untuk mencari jiwa. Tapi Tuhan berkata, upahmu besar di surga. Tuhan itu baik, super baik. Ayat 10, ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun yang mengangkatnya dan menjadi anaknya. Dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokmu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokmu. Katakan dengan iman, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, lapangkanlah tempat kemah. Spread your tent, jangan hemat imanmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patok. Dengar suara Tuhan berkata kepadamu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siap
hadirat-Mu. Dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir. Berjanjilah hai Double Lewi mengasihi-Mu. Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Oh, dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanjilah Double Lewi, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu. Keluarga dengan keluarga bergandeng tangan atau merangkul keluarganya bersama. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Setiap keluarga bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang melebihi kasih-Mu di dalam gereja ini. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Come on, big family of GMS, give God the glory. Haleluya. Amin. Bisa lihat kanan kirinya. You are my family. Kaulah saudara sevisi. Amin. Amin. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah. Dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan. Semua gini dengan iman. Tujuan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita saudara sevisi, sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus. You're never without a family. Seluruh hidupnya berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat angkat yang lemah, yang kuat menanggung yang lemah. Dalam anugerahnya kita, mari kita bergandeng tangan, bertumbuh bergandeng tangan bersama-sama dalam kasih sehati.
hati sepikir, setujuan melangkah bersama. Tuhan besar telah menanti di hadapan kita. Katakan kanan kirinya, siapkanlah dirimu, song-song hari esok. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui GMS. This church, Lord, thank you. Amen, haleluya. Glory to God. Meteraikan firman-Mu sampai sepanjang hari dan esok hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk.